Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Vista Anggreni. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ragam bahasa. Ragam bahasa tidak hanya mencerminkan identitas kita, tetapi juga memperkaya cara kita berinteraksi dengan orang lain. Mari kita eksplorasi lebih jauh mengenai hal ini. Nah, apa sih ragam bahasa itu sendiri? Secara umum, ragam bahasa diartikan sebagai variasi bahasa yang berbeda-beda menurut pemakaian, topik yang dibicarakan, hubungan antara pembicara dengan lawan bicara maupun orang yang dibicarakan, serta medium pembicaranya. Beberapa hal yang menyebabkan adanya ragam bahasa antara lain yaitu, yang pertama ada perbedaan wilayah. Setiap daerah memiliki kultur kebudayaan yang berbeda dengan wilayah lainnya. Misalnya, dialek dan kosakata yang digunakan di Jawa berbeda dengan yang digunakan di Sumatera. Yang kedua, ada perbedaan demografi. Di daerah pegunungan, orang cenderung menggunakan bahasa yang singkat dan jelas. Berbeda dengan pemukiman padat penduduk yang biasanya menggunakan bahasa lisan yang lebih panjang lebar. Kemudian yang ketiga, ada perbedaan adat istiadat. Setiap daerah memiliki kebiasaan atau adat yang diturunkan secara turun-temurun dari nenek moyangnya. Adat istiadat ini seringkali mempengaruhi cara kita berbicara dan penggunaan bahasa dalam komunikasi sehari-hari. Macam-macam ragam bahasa. Ragam bahasa dapat dibagi menjadi beberapa bagian yang dapat dilihat berdasarkan cara pengungkapan, waktu penggunaan, dan bidang fungsionalnya. Ragam bahasa berdasarkan cara pengungkapan, ada ragam bahasa lisan. Ragam bahasa lisan adalah bahasa yang dihasilkan oleh alat bicara kita dan menggunakan fonem sebagai unsur dasarnya. Dalam ragam bahasa lisan, kita harus perhatikan tata bahasa, kosakata, dan lafal. Selain itu, pembicara dapat memanfaatkan tinggi rendahnya suara, mimik muka, gerak tangan, atau isyarat untuk mengungkapkan ide. Ciri khusus dari ragam bahasa lisan itu sendiri antara lain, yang pertama memerlukan kehadiran orang lain, kemudian unsur gramatikal tidak dinyatakan secara lengkap, terikat ruang dan waktu, dan dipengaruhi oleh tinggi rendahnya suara. Ragam bahasa lisan juga biasanya memiliki beberapa kelebihan, diantaranya dapat disesuaikan dengan situasi, yang artinya pembicara dapat menyesuaikan bahasa dengan konteks atau situasi yang sedang terjadi. Kemudian faktor efisiensi, komunikasi lisan biasanya lebih cepat dan langsung. Kemudian faktor kejelasan, pembicara dapat menambahkan unsur seperti tekanan suara dan gerakan tubuh untuk memperjelas maksud. Kemudian faktor kecepatan, pembicara segera melihat reaksi pendengar terhadap apa yang dibicarakan. Lebih bebas bentuknya. Faktor situasi membantu memperjelas pengertian bahasa yang dituturkan. Kemudian yang terakhir, penggunaan bahasa lisan bisa berdasarkan pengetahuan dan penafsiran dari informasi auditif, visual, dan kognitif. Namun, ragam bahasa lisan juga memiliki kelemahan, diantaranya bahasa lisan seringkali berisi beberapa kalimat yang tidak lengkap, bahkan terdapat frasa-frasa sederhana. Penutur sering mengulangi beberapa kalimat. Tidak semua orang bisa menggunakan bahasa lisan secara baik. Aturan-aturan bahasa yang digunakan seringkali menggunakan ragam tidak formal. Kemudian yang kedua ada ragam bahasa tulis. Ragam bahasa tulis diartikan sebagai bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dan huruf sebagai unsur dasarnya. Dalam ragam bahasa tulis, kita perlu memperhatikan tata cara penulisan atau ejaan selain aspek tata bahasa dan kosakata. Dalam ragam bahasa tulis diperlukan kelengkapan unsur tata bahasa seperti bentuk kata, susunan kalimat, ketepatan pilihan kata, kebenaran penggunaan ejaan, dan penggunaan tanda baca untuk mengungkapkan ide. Berbeda dengan ragam bahasa lisan, ragam bahasa tulis memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, tidak memerlukan kehadiran orang lain. Penulis dan pembaca tidak perlu berada di tempat yang sama. Kemudian, unsur gramatikal dinyatakan secara lengkap. Setiap elemen tata bahasa harus dinyatakan dengan jelas. Kemudian, ruang dan waktu bukan hal yang harus diperhatikan. Informasi dalam tulisan bisa diakses kapan saja dan di mana saja.
sangat dipengaruhi oleh tanda baca atau ejaan. Untuk menghindari kesalahpahaman, penggunaan tanda baca dan ejaan harus tepat. Meskipun kelihatannya mudah dalam penggunaannya, ragam bahasa tulis memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihan dari ragam bahasa tulis itu sendiri antara lain, informasi yang disajikan bisa dikemas sebagai media atau materi yang menarik dalam menyenangkan. Kedua, umumnya memiliki kedekatan budaya dengan kehidupan masyarakat sebagai sarana memperkaya kosakata. Kemudian dapat digunakan untuk menyampaikan maksud, membeberkan informasi, atau mengungkapkan unsur-unsur emosi sehingga mampu mencerdaskan wawasan pembaca. Kelemahan dari ragam bahasa tulis antara lain, alat atau sarana yang memperjelas pengertian seperti dalam bahasa lisan tidak ada, sehingga bahasa tulisan harus disusun lebih sempurna. Kemudian tidak mampu menyajikan berita secara lugas, jernih, dan jujur jika harus mengikuti kaidah-kaidah bahasa yang dianggap cenderung miskin daya pikat dan nilai jual. Yang terakhir, apa yang tidak ada dalam bahasa tulisan tidak dapat diperjelas atau ditolong, sehingga diperlukan keseksama yang lebih besar dalam penyusunannya. Kemudian kita masuk pada ragam bahasa berdasarkan waktu penggunaan. Yang pertama, ada ragam bahasa Indonesia lama. Ragam bahasa Indonesia lama sudah lama dipakai sejak zaman Kerajaan Sriwijaya hingga dicetuskannya Sumpah Pemuda. Ragam bahasa ini masih dipengaruhi oleh bahasa Melayu. Bahasa Melayu inilah yang akhirnya dijadikan sebagai bahasa Indonesia. Beberapa alasan mengapa bahasa Melayu dijadikan bahasa Indonesia antara lain yaitu bahasa Melayu pada saat itu berfungsi sebagai lingua franca, bahasa penghubung antar suku dan bangsa yang ada di Nusantara. Bahasa Melayu dikenal sangat sederhana, tidak mengenal tingkatan bahasa sehingga lebih mudah digunakan oleh berbagai kalangan. Adanya keikhlasan dari suku daerah lain untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia yang digunakan sehari-hari. Bahasa Melayu berfungsi sebagai kebudayaan, memiliki peran penting dalam penyebaran kebudayaan di Nusantara. Kemudian yang kedua ada ragam bahasa Indonesia baru. Penggunaan ragam bahasa Indonesia baru dimulai sejak dicetuskannya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Sejak saat itu, pertumbuhan dan perkembangan bangsa Indonesia diiringi dengan pertumbuhan dan perkembangan bangsa Indonesia sendiri. Ragam bahasa berdasarkan bidang fungsionalnya. Yang pertama ada ragam bahasa ilmiah. Ragam bahasa ilmiah memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan bahasa Indonesia dengan ragam yang baku. Kalimat dalam bahasa ilmiah sangat efektif dan jelas. Menghindari bentuk bahasa yang memiliki makna ganda, menggunakan kata dan istilah yang bermakna lugas, serta menghindari pemakaian kata dan istilah bermakna kias. Menghindari penonjolan persona untuk menjaga objektivitas isi tulisan. Yang terakhir, adanya keselarasan dan keruntutan antar proposisi dan antar alinea. Yang kedua, ada ragam bahasa sastra. Ragam bahasa sastra memiliki penggunaan kalimat yang berbanding terbalik dengan ragam bahasa ilmiah. Kalimat dalam ragam bahasa sastra cenderung tidak efektif karena rangkaian kata yang digunakan sering bermakna konotatif. Hal ini dilakukan untuk menciptakan pencitraan dalam imajinasi pembaca. Yang ketiga, ada ragam bahasa iklan. Ragam bahasa iklan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Menggunakan hiperbola atau memberikan ungkapan yang berlebihan dari arti yang sesungguhnya. Berpersuasif, bertujuan untuk meyakinkan atau mengajak. Kalimat yang menarik dan mencuri perhatian, bernada sugestif dan propagandis sehingga dapat menarik perhatian pembaca atau penonton. Kemudian yang terakhir ada ragam bahasa bidang tertentu. Ragam bahasa ini digunakan pada bidang-bidang tertentu seperti transportasi, komputer, ekonomi, hukum, dan psikologi. Contohnya, diagnosis, infus, dan USG adalah istilah dalam bidang kedokteran.
Demikianlah penjelasan mengenai ragam bahasa. Semoga penjelasan ini dapat menambah pemahaman kita tentang berbagai ragam bahasa yang digunakan dalam berbagai bidang kehidupan. Terima kasih atas perhatian dan waktu Anda. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye-bye.